Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurstiawardani dari kelas 11 MIPA 4. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan, dampaknya, dan bagaimana cara penanggulangannya. Pencemaran lingkungan merupakan kondisi saat masuknya bahan pencemar atau polutan dalam kadar berlebih di lingkungan. Ada berbagai jenis-jenis pencemaran lingkungan, antara lain pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, suara, dan pencemaran cahaya. Pertama, pencemaran air. Kondisi masuknya polutan dalam kadar berlebih ke lingkungan air yang menyebabkan kualitas air menurun, sehingga tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Jenis polutan air. Dari sumber polutannya, limbah rumah tangga. Jenis polutannya seperti tinja manusia, air deterjen, sampah organik, dan sampah plastik. Jika limbah industri, bahan-bahan sisa industri yang mengandung logam berat. Limbah pertambangan, tumpahan minyak mentah, limbah pertanian, pupuk kimia dan pestisida, dan jika sumber polutannya limbah peternakan, jenis polutannya feses ternak, urin ternak, dan sisa-sisa makanan ternak. Dampak dari pencemaran air yaitu banjir. Kedua, eutrofikasi, yaitu kondisi ketika kadar nutrien terlarut seperti fosfat dan nitrogen di perairan meningkat. Bisa berasal dari pupuk pertanian ataupun limbah deterjen. Ketiga, menurunkan kualitas air sehingga air tidak bisa dikonsumsi. Menimbulkan gangguan kesehatan seperti memicu kanker dan mengganggu berbagai sistem organ lainnya. Cara penanggulangan pencemaran air. Pertama, bisa dengan pembuatan kolam stabilisasi. Kedua, pembuatan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Ketiga, pengelolaan ekskreksta. Kedua, ada pencemaran tanah. Kondisi masuknya bahan pencemar atau polutan dalam kadar berlebih ke tanah yang mengakibatkan fungsi tanah terganggu. Misalnya untuk tanah humus, tidak bisa dijadikan habitat berbagai organisme lagi. Sumber polutan tanah bisa dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertambangan. Sumber polutan tanah bisa dari limbah rumah tangga. Dampak dari pencemaran tanah sendiri antara lain menurunkan keanekaragaman hayati, menurunkan produktivitas pertanian, mengganggu keindahan lingkungan, menjadi tempat sarang penyakit, mempengaruhi kesehatan seperti mengakibatkan keracunan jika mengonsumsi tumbuhan yang tercemar polutan. Cara penanggulangan pencemaran tanah bisa dengan remediasi, kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang telah tercemar. Kedua, bioremediasi, penguraian limbah organik atau anorganik dari sampah anorganik dengan menggunakan organisme. Tiga, mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemar. Mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemar. Keempat, menggunakan kembali barang untuk kegunaan yang sama. Kelima, melakukan daur ulang barang. Melakukan daur ulang bahan pencemar. Keenam, melakukan pemeliharaan atau repair. Pencemaran cahaya
Gangguan pada lingkungan akibat adanya cahaya buatan dengan intensitas berlebih yang mengubah pola alami siang dan malam, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekosistem. Sumber pencemaran cahaya. Gedung perkotaan yang menggunakan lampu dengan intensitas cahaya tinggi, lampu penerangan, papan iklan di pinggir jalan, dan lampu-lampu kendaraan. Dampak pencemaran cahaya. Pertama, bagi astronom, benda-benda langit jadi sulit diamati. Kedua, mengganggu jam biologis hewan nokturnal. Ketiga, mengganggu arah migrasi hewan. Keempat, penurunan populasi hewan nokturnal. Dan kelima, menghambat pertumbuhan beberapa jenis tanam seperti ester. Dan cara penanggulangan pencemaran cahaya bisa dengan mengurangi penggunaan lampu yang berlebih. Kedua, menggunakan lampu berwarna merah atau kuning agar tidak mengganggu penglihatan hewan nokturnal. Menggunakan lampu bercorong. Pencemaran udara yaitu kondisi saat masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam udara dalam jumlah yang membahayakan di atmosfer. Jenis polutan udara berdasarkan wujudnya. Jika partikel halus, contohnya debu-debu yang menguap dari tanah kering, bisa dari abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, dan logam berat seperti timah dan timbal dari hasil pertambangan, dan gas bisa dari asap pabrik ataupun asap kendaraan. Jenis gas rumah kaca. Sumber utamanya bisa dari asap kendaraan dan asap pabrik, limbah pertanian seperti pemupukan berlebih, limbah organik makhluk hidup, limbah peternakan, dan bisa interaksi antara radiasi UV dengan oksigen di atmosfer dapat juga diperantarai dari pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan alat pendingin seperti kulkas dan AC. Dampak dari pencemaran udara menimbulkan gangguan saluran pernafasan, mengakibatkan keracunan dan kematian. Peningkatan efek rumah kaca, pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan hujan asam. Penanggulangan pencemaran udara. Mengurangi pemakaian bahan kendaraan bermotor dan bisa beralih berjalan kaki, bersepeda, atau dengan menaiki transportasi umum. Penghijauan untuk melangsungkan proses fotosintesis tanaman, bertindak sebagai paru-paru kota, dan tidak melakukan pembakaran hutan secara sembarangan, serta melakukan reboisasi atau penanaman pepohonan. Yang kelima, pencemaran suara. Gangguan pada lingkungan yang disebabkan oleh bunyi atau suara yang tidak diinginkan, mengganggu dan dapat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya saat intensitasnya tinggi. Dampak dari pencemaran suara bisa mengganggu beberapa jenis hewan. Beberapa jenis hewan menggunakan suara untuk navigasi, mencari makanan, menarik pasangan, dan menghindari pemangsa. Dan juga mengganggu kesehatan manusia, merusak organ pendengaran atau tuli, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Cara penanggulangan pencemaran suara bisa dengan membuat dinding kedap udara, menggunakan penutup telinga,
menggunakan peredam suara pada mesin, dan menanam tanaman untuk meredam suara. Menanam tanaman. Sekian video yang saya dapat sampaikan mengenai pencemaran lingkungan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.